Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi mahasiswa semuanya. Kembali lagi bersama saya Budi Arif Utama di pertemuan ke-12 mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, hari ini kita akan melihat pembahasan tentang UCD. Memang pas UTS sebelum UTS kita udah sempat membahas tentang UCD-nya ya. Tapi ini sekarang lebih intens lagi, lebih dalam lagi, khususnya saya di bagian-bagian akhir nanti di sesi saya akan memberikan materi tentang usability testing-nya ya, untuk produk produk yang teman-teman akan buat, yaitu jatuhnya website ya, gitu. Oke. Nah, ini outlines-nya seperti ini hari ini. Introduction mungkin saya nggak terlalu lama juga, soalnya ini sempat saya sudah sampaikan waktu materi sebelumnya, ya. Lalu saya lebih akan banyak membahas di metode, di yang bagian tiganya itu, metode sampai ke bawah, ya. Kalau yang 1, 2 mungkin sedikit pengenalan review dikit aja ya, tapi lebih banyak metodenya. Kenapa? Di metodenya ini adalah pengambilan sampel dari, orang-orang yang nanti teman-teman akan buat surveinya, ya, yang nanti akan bermanfaat untuk nanti tugas teman-teman pas waktu nanti untuk minggu depan, ya. Oke, nah ini paradigma dari UX itu sendiri. UX itu untuk apa sih bagian-bagiannya yang terkait. Ternyata UX ini tidak lepas dari beberapa kata-kata yang saling terkait, seperti jatuhnya aksesibilitas, ya. Aksesibilitas ini artinya adalah teman-teman ingin bahwa produk yang teman-teman buat ini bisa diakses oleh setiap orang yang ingin masuk ke dalam webnya teman-teman, ya. Yang kedua adalah konten strategi, ya, artinya adalah buatlah sebuah konten dari produk yang kalian buat itu sesuai dengan pasarnya, ya. Nah, yang ketiga adalah customer experience. Customer experience ini adalah kita ingin aplikasi atau produk yang kita buat ini sesuai dengan apa, kebiasaannya daripada penggunanya kita gitu, dan pengguna ini akan senang setiap pengguna ini pertama kali menggunakan produk kita dan nyaman menggunakannya, artinya ada experience rasakan oleh si customer tersebut. Ya, kemudian graphic design tentunya ada elemen graphic design, artinya adalah tidak terlepas dari hanya seberapa baik coding-nya kita, tapi seberapa baik adalah tampilannya yang kita sajikan untuk si orang-orang tersebut. Nah, ya. Nah, berkaitan juga dengan computer interaction juga, ya jatuhnya adalah ranahnya adalah interaksi manusia dan komputer, artinya di sini adalah komputer atau gadget atau produk kita sebagai apa, platform pertamanya dasarnya, lalu hubungannya ke orang yang akan memakainya, ya, human factors dan lain-lain. Jadi, apa, kata-kata yang atau kalimat-kalimat inilah yang akan sering teman-teman temui ketika orang membahas tentang yang namanya user experience atau UX, ya, gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan UX? UX ini jatuhnya adalah bagaimana kita, bisa membuat produk yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan dari si user, gitu loh. Nah, si UX ini tidak terkait dalam satu bidang saja, tapi multidisiplinary. Artinya semua bidang itu bukan semua, berbagai bidang di luar dari computer science itu juga punya andilnya, gitu ya. Ya, computer science otomatis pasti ngebuat perangkatnya dan lain-lain dan menghubungkannya dan experience-nya dan research-nya di situ ya, HCI. Tapi tidak terkait dengan bidang yang lainnya, ergonomik, branding, market research, training, software testing, software design, library, graphic arts, dan lain-lain, antropologi dan psikologi, ya. Di mana segala multidisiplin itu bisa saling membantu sehingga apa, bisa menghasilkan sebuah experience yang baik yang bisa dirasakan oleh user dari produk yang kalian kembangkan. Okay. Yes. What happened in UX world? Most UX professionals use this term interchangeable, and usability and user experience often means the same things. Yeah. Many people are adding UX to their resume without ya. Karena memang jatuhnya si UX ini sudah semakin banyak ya, apalagi khususnya di Indonesia udah banyak banget platform-platform fintech yang menggunakan jasa apa UX. Kenapa? Karena mereka merasakan dengan benar bahwa walaupun produk yang mereka jual itu baik, bagus, tapi kalau seandainya user-nya itu udah nyaman menggunakan produknya itu, mereka akan kehilangan pelanggan gitu loh, ya. Ya, sebutkanlah Tokopedia, sebutkanlah Lazada, sebutkanlah Shopee, mereka ngebuat mobile apps gitu yang gimana mereka sangat nyaman untuk si user-nya itu make. Kalau seandainya user itu kesusahan, berarti apa, aplikasi atau produk yang mereka buat itu berarti salah, gitu kan.
Oke, apa yang dimaksud dengan UX? Ya, otomatis adalah seperti yang saya bilang bahwa UX ini adalah terkait dengan si user. Pokoknya intinya adalah si user. User itu adalah ibaratnya rajanya. Artinya adalah kita ingin bahwa mengetahui apa sih yang menjadi kebiasaan si user-nya tersebut, ya. Nah, bagaimana cara kita bisa mendapatkan cara-cara kebiasaan-kebiasaan dari user itu? Ya, yang bisa kita lakukan yang pertama kali adalah kita bisa melakukan observasi dan survei kepada mereka dan yang ini kalian akan lakukan, ya. Saya akan berikan waktu 2 minggu untuk teman-teman melakukannya. Jadi minggu depan itu tidak ada perkuliahan, saya inginnya nanti di pertemuan yang berikutnya lagi itu kalian sudah dapat hasil surveinya nanti kita bahas di situ, ya, gitu. Orang-orang yang pakai sistemnya kalian saat ini, ya. Oke, ya semakin berkembangnya usability artinya fokus dari si user-nya itu juga menjadi pertimbangan kita. Jadi ibaratnya ketika kita membuat karena semakin luas ya pengguna ya, jatuhnya tadinya mungkin lebih banyak ke orang IT yang menggunakan gadget dan lain-lain, dan sekarang sudah hampir seluruh, penduduk di Indonesia itu sudah pakai, sehingga otomatis ragam ragam orang-orang itu beda-beda. Nah, sehingga otomatis kita harus fokus sekali untuk bagaimana kita mendapatkan data bahwa orang-orang inilah yang kita akan jadikan sampel untuk mencoba testing dari aplikasi yang kita buat, gitu. Ya, makanya di sini adalah which focuses on the field end-to-end experience for the user, not just the user interaction with the user interface, right? Jadi experience-nya yang kita coba bangun, ya. Oke, kenapa, UCD ini harus dibuat karena nggak nih saya skip aja deh, nggak perlu. Oke, saya langsung ke metode kali ya. Oke. Nah, saya lebih banyak langsung ke metodenya aja. Nah, jadi di metodenya ini ada 3 yang dilakukan, yaitu research, design, and evaluation. Ini seperti yang teman-teman sudah sempat saya singgung ya pas di pertemuan sebelumnya. Jadi research-nya itu apa? Kita harus melakukan riset tentang orang-orang, a a eee, terhadap segmentasi pasar kita siapa aja, ya. Lalu, kita harus tahu kebiasaannya mereka itu apa aja, ya, behavior-nya seperti apa. Nah, berdasarkan dari riset yang kita lakukan, baru kita ngedesain, nge-create-nya, ya. Nah, habis itu apa, dievaluasi. Nah, ini adalah hal yang iteratif, ya. Jadi ini selalu di sampai sampai kapan, sampai desain itu sampai yang terbaik yang dihasilkan. Nah, ini bentuk-bentuk, riset-riset yang bisa kalian buat ya, untuk yang metodenya by grouping ya, riset, desain, dan evaluasi ya. Untuk metode research-nya kalian bisa melakukan observasi, untuk yang dalam keadaan Covid ini sepertinya kalian tidak bisa melakukan observasi ya, tapi teman-teman bisa melakukan yang survei. Jadi otomatis untuk yang minggu depan saya ingin teman-teman membuat survei ya, membuat survei ya. Contohnya seperti itu. User interview juga kayaknya nggak bisa ya, mau nggak bisa kemana-mana gitu kan ya, gitu. Nah, untuk desain kalian bisa menggunakan metode prototyping, storyboarding, brainstorming, ya, dan yang terakhir kalian bisa melakukan evaluasi, ya. Evaluasi ini jatuhnya ya usability testing, dites 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 dites, gitu. Ini contohnya user observation, kalau di luar udah banyak lab-lab-nya, di Indonesia belum ada satupun lab yang menggunakan seperti ini tipikalnya, padahal ini menarik sekali ya. Jadi ibaratnya, ada 2 ruangan, satu ruangan itu dibuatnya nyaman ya, yang ada di sini ya, nyaman, ada mejanya, ada sofanya, dan lain-lain. Lalu, eee, apa, kita buat produknya itu di sini, monitor, dan si orang ini harus menjalankan instruksi-instruksi yang kita berikan. Ya, lalu di sini tugasnya kita sebagai apa, kita mengobservasi si orang-orang ini apakah mereka kesulitan atau tidak, gitu kan. Nah, yang kedua adalah kita bisa melakukan sorting dalam risetnya. Jadi ibaratnya kita menggrouping-nya dari kategori-kategori, ya misalnya di sini, kategorinya untuk travel, ini kategorinya untuk IT ya. Jadi jatuhnya kita men-sort-sort gitu loh, ini buat sini, ini sini sini. Jadi ibaratnya kita bisa lihat, kira-kira kalau buat web, set plan-nya tuh kayak gimana sih, gitu loh, ya. About Us-nya isinya apa, akademik, kalau misalnya di universitas, dalam akademik itu ada apaan aja sih, nah, gitu loh. Ya itu card sorting jatuhnya. Survei ini otomatis standar, ya, seperti kalian bisa pakai Google Form ya. Nah, saya sangat,
ingin kalian pakai Google Form supaya lebih gampang ke penyebarannya untuk bisa dapetin informasinya. Paling mudah sih jatuhnya kalau teman-teman kalian ini aja deh masukin ke hosting aja langsung ya. Yang murah aja, yang gratis aja kayak web web hosting itu kan ada yang web host yang zero itu kan yang murah gratis tuh pakai aja itu. Sehingga nanti orang-orang tinggal di-redirect atau kalau mau kalian bisa membuat screenshot terus dibuatkan pertanyaan-pertanyaannya, boleh aja. Gimana bentuknya silakan kalian bisa bisa improvisasi ya. Nah, ini bentuk-bentuk prototyping ada banyak sekali di luar sana, salah satunya bisa pakai wireframe ya, itu bisa. Ya silakan, ada banyak sekali prototyping. Storyboard ya, dibuatkan alur. Nih, ini adalah salah satu yang biasanya saya lakukan ketika saya mau buat aplikasi apapun, mobile apapun gitu ya. Saya selalu pakai storyboard supaya bisa saya tahu alurnya itu seperti apa. Brainstorming otomatis seperti ini, nanti jatuhnya ditempel-tempel pakai post note ya, seperti ini. Dan evaluasi. Ya, UCD seperti ini metodenya udah ya, yang pas waktu sebelum UTS tuh pernah dapat ya teman-teman. Ya. Oke, saya lebih banyak ke ini kali ya, ke tugasnya teman-teman. Kalau video nanti saya akan kasih ya. Video itu nanti saya kasih linknya aja, nanti kalian bisa lihat. Kenapa saya skip banyak tadi, nggak terlalu related dari apa yang saya ingin sampaikan ke teman-teman, ya. Intinya adalah saya ingin teman-teman itu membuat, ini ya, evaluasi dari website yang sudah teman-teman buat. Dari mana? Bukan teman-teman yang mengevaluasi, tapi orang lain yang mengevaluasi. Ya, dari mana? Pakai tadi Google Form aja. Bentuknya kayak gimana, Pak? Boleh bentuknya bisa kalau misalnya kalian udah punya website-nya otomatis kan enak tuh tinggal kasih link-nya. Jadi otomatis kalian isinya di formnya itu cuma pertanyaan-pertanyaan aja boleh, nggak masalah. Ya misalnya sudah baik kah? Nanti cari-cari ya informasinya seperti apa. Sekitar 10 sampai 20 pertanyaan udah cukup ya untuk mau evaluasi webnya kalian buat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau seandainya teman-teman nggak bisa belum ada webnya, kalian bisa buat screenshot-screenshot ya. Ya nanti nanti dimasukin aja ke Google Form-nya dari screenshot-nya. Jadi orang kan tinggal nanti dari per screenshot ada pertanyaannya pertanyaan. Jadi disebarin aja nanti bisa dapat masukan dari orang-orang. Siapa aja boleh di universitas boleh kalian sebarin atau di dosen-dosen juga boleh, silakan ya. Itu menjadi ininya teman-teman. Ya, itu tugas ya. Ya, jelas ya tugasnya dari saya untuk IMK itu apa. Untuk yang IMK khususnya adalah teman-teman, saya minta ya pokoknya tadi lakukan survei di Google Form. Nanti saya buat assignment-nya supaya teman-teman bisa lihat apa aja sih, harusnya, ya. Nah itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, untuk yang UCD khususnya. Minggu depan tidak ada perkuliahan karena saya ingin memberikan kesempatan teman-teman untuk mengumpulkan survei, ya. Jadi nanti kita ketemu lagi di pertemuan minggu depannya lagi, yaitu jatuhnya di pertemuan ke-14 ya, untuk membahas lagi hasil dari survei yang kalian buat ya. Nanti habis itu ada lagi briefing dari saya untuk sampai ke UAS nanti ya. Itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih sudah melihat videonya dari saya untuk hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan ke-14 ya. 13 tidak ada pertemuan, 14 ya. Nanti di 14 itu saya minta hasil surveinya teman-teman. Oke? Kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan di classroom ya, nanti saya akan jawab. Mungkin bingung dengan formnya silakan nanti bisa ditanyakan. Saya juga nanti sertakan sedikit contoh-contohnya deh buat teman-teman ya. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan ke-14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.